السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas contoh-contoh hadis-hadis mutasyabihat yang tidak boleh dimaknai secara zahirnya dan harus diselaraskan, disesuaikan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang muhkamat dalam memaknainya. Pada pertemuan yang lalu kita masih tengah membahas tentang hadithul jariyah. Hadithul jariyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hadithul jariyah. Apa saja hal-hal yang penting untuk kita ketahui sebelum memasuki pembahasan tentang hadithul jariyah ini. Lalu sudah kita jelaskan sikap para ulama Islam terhadap hadithul jariyah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya secara singkat pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mengulang sedikit apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kita akan lanjutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Telah kita sampaikan bahwa hadithul jariyah adalah hadis tentang salah seorang sahabat yang ingin memerdekakan seorang budak karena dia punya tanggungan untuk memerdekakan budak. Maka sahabat ini menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan hal itu, dan sahabat ini menyatakan kepada Nabi bahwa jika budak yang akan saya merdekakan ini adalah muslimah, maka saya akan memerdekakannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membawa atau mendatangkan budak itu, budak perempuan yang berkulit hitam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ditanyai dengan beberapa pertanyaan, maka Nabi bersabda, "Atiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah budak itu karena dia adalah seorang budak muslimah. Atau dalam riwayat lain, Nabi hanya bersabda, "Atiqha," merdekakan budak ini. Nah, namun tentang redaksi yang menjelaskan mengenai pertanyaan Nabi kepada budak tersebut ada sekian banyak riwayat. Ya. Jadi secara umum peristiwa atau kejadian yang terjadi bahwa ada seorang sahabat ingin memerdekakan budak untuk menyelesaikan tanggungannya, lalu menghadap kepada Nabi ingin bertanya tentang budaknya, apakah dia muslimah atau bukan. Kalau muslimah akan dia merdekakan. Ya, lalu di akhir hadis itu Nabi bersabda, "Atiqha," merdekakan perempuan itu, budak perempuan itu. Ini secara umum disepakati oleh atau dalam riwayat-riwayat hadis ini. Namun tentang redaksi pertanyaan Nabi kepada budak itu, di sini ada sekian banyak riwayat. Dan disinilah letak masalah ya dalam hadis yang dikenal dengan hadithul jariyah ini. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa hadithul jariyah dengan riwayat sekian banyak ulama hadis ini paling banter adalah hadis ahad. Ya, jadi sekuat apapun, ya, sejauh apapun pembahasan sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa hadis ini sahih, bahwa hadis ini kuat, semuanya berujung pada satu fakta bahwa hadithul jariyah ini hadis ahad, bukan hadis
mutawatir, bukan hadis masyhur. Kemudian telah kita sampaikan pula, telah kita jelaskan pula bahwa haditsul jariyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun Imam Muslim meriwayatkannya bukan dalam Kitabul Iman. Imam Muslim meriwayatkannya bukan dalam Kitabul Iman. Bukan dalam kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang iman. Tapi beliau meriwayatkannya dalam Kitabus Shalah. Beliau meriwayatkannya dalam Kitabus Shalah. Dan ini mengundang ya pertanyaan para ulama radhiyallahu taala anhum, karena seandainya hadis ini ya menjelaskan tentang prinsip keimanan, niscaya akan disebutkan dalam Kitabul Iman. Tapi saat Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab As-Shalah, maka ini mengisyaratkan bahwa hadis ini tidak bisa diambil darinya salah satu prinsip akidah, prinsip keimanan, melainkan yang bisa diambil dari hukumnya hukum tentang masalah-masalah fikih seperti masalah salat. Karena hadis ini dalam satu rangkaian itu disebutkan tentang beberapa masalah, salah satunya tentang salat. Nah, dengan demikian saat Imam Muslim meriwayatkan hadis al-jariyah ini dalam Kitabus Shalah, bukan dalam Kitabul Iman. Ya, sementara dalam Kitabul Iman beliau meriwayatkan hadis Jibril yang isinya jawaban Nabi kepada Jibril tentang usulul iman as-sittah, tentang azamu umuril iman, tentang prinsip-prinsip keimanan yang 6. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu Imam Muslim sebutkan dalam Kitabul Iman ya. Dan dalam hadis Jibril yang sangat masyhur ini dan menjelaskan tentang usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, sama sekali tidak disebutkan tentang masalah haditsul jariyah, tentang keyakinan bahwa Allah fis sama, tidak ada sama sekali. Kemudian telah kita sampaikan pula ya bahwa haditsul jariyah ini, kalau ada orang mengira bahwa yang meriwayatkannya hanya Imam Muslim, maka ini keliru besar. Ya, ini keliru besar. Sekian banyak ulama Islam, Al-Imam Malik sebelum Imam Muslim, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal sebelum Imam Muslim, ya, Al-Imam Ad-Darimi sebelum Imam Muslim, ya, meriwayatkan haditsul jariyah ini dengan beberapa redaksi yang diantaranya berbeda dari redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menyegarkan kembali ingatan kita tentang pengantar yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Haditsul jariyah disikapi oleh para ulama Islam dengan dua sikap. Sikap yang pertama mengatakan hadis ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah akidah atau dalam masalah prinsip keyakinan. Sikap kedua, pendapat kedua para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa hadis ini sahih tapi maknanya tidak boleh dipahami secara zahirnya. Ya, kalimat ainallah itu dipahami ya bahwa ainallah pertanyaan yang maknanya ma madza ta'zimiki lillah, sejauh apa pengagunganmu wahai budak kepada Allah. Jawaban budak itu dengan mengatakan fis sama, maknanya Allah Ta'ala adil qadri jiddan, rafi'ul qadri jiddan, tinggi sekali derajatnya, maha agung, maha mulia. Dengan dua sikap ini, maka kembali kita tekankan bahwa
tidak bisa dijadikan haditsul jariyah riwayat Muslim sebagai dalil bagi golongan Wahabi untuk menetapkan keyakinan mereka, keyakinan tasybih mereka bahwa Allah Ta'ala bertempat di arah atas atau di langit dan semacamnya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita jelaskan secara terperinci tentang dua pendapat para ulama Islam dalam menyikapi haditsul jariyah ini. Pertama, pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Apa alasan para ulama yang menegaskan bahwa haditsul jariyah ini dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan dalil dalam bab atau masalah akidah? Haditsul jariyah ini dinilai dhaif, dinilai oleh sebagian ulama Islam, ulama hadis, ya, karena bisa kita ringkas karena dua alasan. Yang pertama al-idtirab. Yang pertama adalah al-idtirab. Yang kedua asyudzuz. Ya, menyalahi hadis yang lebih kuat darinya. Menyalahi hadis yang lebih kuat darinya. Kita jelaskan masing-masing. Alasan yang pertama, hadis ini dinilai mudtarib. Para ulama radhiyallahu taala anhum yang menilai hadis ini lemah karena idtirab, mereka mengatakan haditsul jariyah ini mudtaribun sanadan wa matnan. Haditsul jariyah ini mudtarib dari dua sisi. Pertama dari sisi sanadnya, yang kedua dari sisi matannya. Apa itu hadis mudtarib? Hadis mudtarib adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang berbeda-beda dengan tingkat kekuatan yang sama, saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Saya ulang, ya, al-idtirab atau hadis mudtarib itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang berbeda-beda, yang saling bertentangan, tidak mungkin dikompromikan, dan tingkat kekuatan masing-masing riwayat itu sama. Ini hadis mudtarib. Jadi haditsul jariyah ini diriwayatkan dengan beberapa sanad. Antar sanad ini terdapat kontradiksi. Ada perbedaan, ada pertentangan yang tidak bisa dikompromikan. Begitu pula dari sisi matannya, dari sisi redaksi hadisnya. Diriwayatkan dengan berbagai riwayat, ya, yang juga saling bertentangan, kontradiktif, tidak bisa dikompromikan antara redaksi-redaksi dalam riwayat-riwayat tersebut. Ini yang makna atau yang dimaksud dengan hadis mudtarib, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pengarang kitab Al-Manzum Al-Baiquniyah mengatakan, wa dhu ikhtilafi sanadin aw matni mudtaribun 'inda uhailil fanni. Hadis yang memiliki ikhtilaf, yang memiliki perbedaan, pertentangan, yang tidak bisa dikompromikan dan memiliki tingkat kekuatan yang sama, baik dalam sanad atau matannya, maka hadis ini dikenal dengan hadis mudtarib, ya, menurut ahlul fan, menurut para ulama hadis, ya. Dan hadis mudtarib itu min anwa'il hadis dhaif. Hadis mudtarib itu termasuk salah satu macam hadis dhaif. Ya, Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Alfiyah yang mengatakan wal-idtirabu mujibun lidh-dhafi. Dan idtirab, ya, adanya pertentangan dalam hadis, dalam riwayat-riwayat hadis, baik dari sisi matan atau dari sisi sanad,
maka itu meniscayakan kedhaifan. Artinya hadis muttarib itu termasuk salah satu macam hadis dhaif. Nah, bagaimana penjelasannya kok bisa dikatakan hadis ini muttarib terutama dalam hal matannya? Para ulama mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan diantaranya dengan riwayat Muslim, juga beberapa ulama yang lain, bahwa tadi sudah kita singgung perbedaannya itu tentang pertanyaan Nabi kepada budak itu dan jawaban budak terhadap pertanyaan Nabi. Di situ terdapat sekian banyak perbedaan atau pertentangan riwayat. Satu riwayat dikatakan bahwa Nabi bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Dijawab oleh budak itu, "Fis sama." Ini riwayat Muslim, juga riwayat Malik dan sebagian ulama hadis lainnya. Riwayat kedua, redaksi dalam riwayat kedua hadis ini disebutkan bahwa budak itu ditanya oleh Nabi dengan beberapa pertanyaan, lalu budak itu menunjuk ke arah atas. Kenapa tidak dijawab dengan perkataan tapi menunjuk atau menjawab dengan isyarat? Karena budak ini kanat kharsa, budak ini budak yang bisu, ya. Nah, jadi riwayat kedua, ya, redaksi riwayat yang kedua bahwa budak ini saat ditanya oleh Nabi dengan beberapa pertanyaan, dia tidak menjawab dengan kalimat, dengan perkataan, tapi dengan isyarat karena dia bisu. Ketiga, disebutkan dalam redaksi yang ketiga bahwa Nabi bertanya kepada budak itu bukan dengan pertanyaan aina Allah, tapi dengan pertanyaan man rabbuki. Man rabbuki, siapakah Tuhanmu wahai budak perempuan? Dijawab dalam satu riwayat Allahu Rabbi, dalam riwayat lain Allah adalah Tuhanku. Dalam riwayat lain dijawab Allah saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, faman ana? Kata Nabi, lalu siapa saya? Dijawab, anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat ketiga. Riwayat keempat, ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Al-Bazzar, bahwa Nabi bertanya kepada budak itu, atashhadina an la ilaha illallah? Qalat na'am. Atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Atu'minina bil ba'thi ba'dal maut? Atau juga ada redaksi atuqinina bil ba'thi ba'dal maut? Ya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Budak itu menjawab iya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Budak itu menjawab iya. Apakah kamu mengimani adanya kebangkitan setelah mati? Apakah kamu meyakini adanya kebangkitan setelah mati? Budak itu menjawab iya. Lalu Nabi bersabda, atiqha, ya, merdekakanlah budak ini. Nah, 4 riwayat ini, ya, dengan redaksi yang berbeda-beda, yang bertentangan, ini tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin dikompromikan. Ya. Nah, karena itu para ulama menilai, ya, hadis ini karena redaksinya saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan, maka hadis ini tergolong hadis muttarib, dan hadis muttarib termasuk salah satu macam hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah dalam bab aqidah, dalam masalah prinsip-prinsip keyakinan. Ini tolong diperhatikan, penilaian bahwa hadis ini muttarib, ya, lemah karena ada kontradiksi ini, ya,
dengan dua ketentuan. Artinya apa? Dengan memaknai hadis al-jariyah riwayat Muslim secara zahirnya. Ya. Jadi kalimat ainallah dijawab fis sama jika dimaknai secara zahirnya. Ya. Dan dengan mengandaikan bahwa tingkat kekuatan riwayat-riwayat ini setara, setingkat, sebanding, maka hadis ini dinilai mudtarib. Hadis ini dinilai mudtarib. Ya, sehingga semua riwayatnya dinilai lemah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil dalam bab akidah. Ya, ini alasan pertama kenapa hadis ini dinilai lemah, ya, karena dia udhur. Alasan kedua, hadis ini dinilai mudtarib karena syuzuz. Apa syuzuznya? Ya, keanehannya, keganjilannya apa? Karena dia menyalahi hadis mutawatir. Karena dia menyalahi hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah ma rawahu jam'un yastahilu fil 'adati tawatu'uhum 'ala al-kadhibi, ya, an mislihim ila muntahahum wa kana mustanadu intihaihi al-hiss, al-amr al-musyahad, al-amr al-masmu'. Ya. Jadi hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh adad katsir, jama', oleh sekian banyak perawi. Ya. An mislihim ila muntahahum. Jadi jam'un kabir an jam'in kabir. Adadun katsir an adadin katsir. Diriwayatkan oleh banyak perawi dari banyak perawi dalam semua tingkatan sanad, ya. Yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Dalam kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat, ya, untuk berbohong atau berbohong karena salah. Dua-duanya tidak mungkin. Wa kana mustanaduhum al-hiss, dan ujungnya, ya, atau mustanadun tihai, ujung hadis ini, ya, adalah sesuatu yang dilihat atau didengar oleh sahabat. Ya, maka ini namanya hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini tingkat kekuatannya, keabsahannya itu seperti kekuatannya Al-Quran. Dalam arti dua-duanya sama-sama mutawatir. Artinya tidak ada celah untuk meragukan bahwa Nabi benar-benar menyampaikan hadis mutawatir tersebut. Jadi hadis al-jariyah riwayat Muslim, ya, yang mengesankan bahwa saat Nabi menyanyai budak itu lalu dijawab dengan jawaban-jawaban itu, mengesankan bahwa Nabi menghukumi seseorang bahwa dia muslim dengan mengatakan Allahu fis sama. Ini sekali lagi menyalahi hadis mutawatir. Hadis apa itu? Hadis yang mutawatir bahwa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, hadis ini, ya, menunjukkan bahwa untuk menghukumi seseorang itu muslim bukan dengan mengatakan kalimat Allahu fis sama, tidak, tapi dengan mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat lain yang semakna dengannya.
Ya. Dan dalam sejarah dakwah Nabi, dari awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau meninggal, tidak pernah ya ada peristiwa Nabi menghukumi seseorang Muslim bukan karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali peristiwa budak ini. Ya, karena itu riwayat Muslim terhadap haditsul jariyah yang zahirnya mengesankan bahwa Nabi menghukumi budak itu, budak perempuan itu Muslim dengan mengucapkan kalimat Allahu fis sama, ini syadz, ini hadis syadz. Kenapa? Menyalahi hadis mutawatir. Ya, bahwa Nabi menghukumi seseorang Muslim hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan kalimat lain. Ya, dan ini yang terjadi sepanjang sejarah dakwah Nabi. Ya, tidak pernah ada satu kasus, satu peristiwa, ya, sebuah kondisi di mana Nabi menghukumi seseorang sebagai Muslim kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, makanya haditsul jariyah riwayat Muslim, ya, yang sudah kita singgung, dinilai oleh para ulama menyalahi hadis mutawatir ini. Ya, bagaimana mungkin ya kalimat Allahu fis sama menjadi tanda iman dan Islam seseorang, padahal kata Allahu fis sama, kalimat Allahu fis sama, orang Yahudi mengatakannya, orang Nasrani mengatakannya, fa kaifa takunu alamatul imani wal Islam? Bagaimana mungkin kalimat Allahu fis sama menjadi tanda iman dan Islam seseorang? Ya. Nah, karena 2 alasan inilah maka haditsul jariyah riwayat Muslim ya dinilai dhaif, karena mudtarib, karena menyalahi hadis mutawatir. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama Islam, ya, ma khalafa al-mutawatir, ya, ma khalafa al-mutawatir wa lam yaqbal at-ta'wil, ya, fahuwa batil. Jadi riwayat atau hadis yang menyalahi hadis mutawatir atau sesuatu yang mutawatir, maka jika tidak mungkin dikompromikan, maka riwayat ini dipastikan batil. Ya, ini kaidah disebutkan oleh para ulama Islam, Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih, Al-Imam An-Nawawi, dan sekian banyak para ulama lainnya. Ya, ma khalafa al-mutawatir, ya, wa lam yaqbal at-ta'wil fa huwa batil. Yang menyalahi mutawatir dan tidak bisa ditakwil, maka hukumnya batil. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, penilaian hadis ini dhaif, ya, ini dibangun atas 2 hal. Pertama, pemaknaan atau pengandaian bahwa riwayat Aina Allah dijawab fis sama dimaknai secara zahirnya. Kedua, dengan pengandaian bahwa kualitas atau tingkat kekuatan riwayat itu sama, sebanding, setingkat, ya, sama-sama kekuatannya sama. Ya, sehingga dengan begitu gugur semua riwayat-riwayat ini dan dinilai hadis dhaif, mudtarib, ya, la yuhdajju bihi fil aqidah. Sementara jika diandaikan riwayat-riwayat tadi tingkat kekuatannya tidak sama, dan ini sebetulnya faktanya seperti itu. Jadi riwayat-riwayat itu kualitas atau tingkat kekuatannya tidak sama, maka para ulama mengatakan riwayat yang rajihah, riwayat yang kuat adalah riwayat Malik, Ahmad, ya, Ad-Darimi, Al-Bazzar dan lainnya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Nabi kepada budak itu bunyinya, atashhadina an la ilaha illallah, qalat na'am, atashhadina anni rasulullah, qalat na'am. Ya, ini riwayat yang secara kualitasnya, kekuatannya
rajihah, paling kuat. Ya, maka jika ini yang diikuti, maka hadis ini menyalahi mutawatir. Riwayat Muslim menyalahi mutawatir, sementara riwayat Malik, Ahmad dan lainnya yang kita sebutkan, atau syahadina la ilaha illallah dan seterusnya, itu riwayat yang kuat karena dia riwayat al-muwafiqah lil mutawatir, al-muwafiqah li usuli al-Islam, riwayat yang sesuai dengan hadis mutawatir, riwayat yang sesuai dengan salah satu prinsip keimanan, keislaman, bahwa seseorang masuk Islam atau dihukumi muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan kalimat yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan berikutnya insyaallah akan kita jelaskan tentang sikap kedua atau pendapat para ulama Islam yang kedua tentang hadis al-jariyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan kita melek, paham betul tentang masalah yang terjadi, ya, karena ini masalah yang cukup pelik, ya, dan siapapun orangnya tidak boleh berfatwa, ya, berkomentar tanpa didasari oleh ilmu. Dan apa yang kita sampaikan tadi semuanya dijelaskan oleh para ulama Islam, ya. Al-Hafidh Al-Baihaqi mengisyaratkan bahwa hadis al-jariyah ini muttarib dalam kitab beliau Al-Asma' was-Sifat, dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan para ulama lainnya, Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Ghumari, Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari, ya, Al-Muhaddits Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan sekian banyak para ulama lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.